Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga adalah sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Di pagi hari di Jumat Agung ini Tuhan, kami sungguh menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Saya bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa di Taman Getsemane. Ketika Tuhan Yesus malam sebelum dia ditangkap, dia berdoa di situ, dia bergumul secara luar biasa. Yesus menyadari bahwa waktunya akan segera tiba untuk dia dikorbankan. Ya, jadi untuk dia memberikan diri ya, menjadi korban untuk menebus dosa, ya, menebus manusia dari kuasa dosa. Nah, jadi pada waktu itu pergumulannya luar biasa. Dan salah satu doa statement Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini, cawan murka Allah, ya, cawan penderitaan ini, biarlah engkau ambil. Jika itu engkau kehendaki ya Bapa. Tapi bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, melainkan kehendak-Mu. Jadi artinya Tuhan Yesus secara manusia, ya, karena dia punya daging, ya, dia punya tubuh jasmani, dia mengalami satu pergumulan yang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, ketaatan Yesus untuk menjadi korban, ya istilahnya. Jadi untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa, dari kematian kekal. Itu luar biasa. Yesus menyadari, dia tahu bahwa dia akan menderita. Dia tahu bahwa dia akan dianiaya. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Itu semuanya sudah dia tahu. Makanya ketika malam itu sebelum peristiwa Yesus ditangkap, dia bergumul luar biasa. Dikatakan sampai ada malaikat yang datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ini satu kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau sudah perhatikan selanjutnya, dari kisah ini, murid-muridnya tidur loh. Dia bergumul sendirian. Terus dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi manusia jasmani Yesus ini, ya, Yesus sebagai manusia, menjadi sangat-sangat berat dalam pergumulannya ini. Sampai dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Jadi pergumulan yang amat sangat berat. Ya, kalau Yesus gak tahu bakal apa yang terjadi sih gak terlalu. Yesus tahu dia bakal mengalami itu. Nah, dia bisa saja mengelak. Yesus bisa saja lari. Yesus bisa saja perintahkan malaikat untuk menyelamatkan dirinya, untuk melindungi dirinya.
Tetapi Yesus tidak melakukan semua itu. Karena Yesus tahu bahwa misi terbesarnya datang ke dunia itu bukan sekedar memberi 5.000 orang makan. Bukan sekedar membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bukan hanya juga menghidupkan orang yang mati. Dan banyak mujizat yang dia pernah buat. Tetapi misi terbesarnya adalah dia memberikan hidupnya untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Nah inilah, dan proses penebusan itu melalui pencurahan darah. Yaitu darah Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Jemaat dikasih Tuhan. Ketika Yesus bergumul sedemikian berat, murid-muridnya tidur. Jemaat dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Yesus bergumul sendirian. Apa yang kita buat seandainya Yesus ada saat ini dalam pergumulan yang berat ini? Mari kita belajar menghayati arti pengorbanan Tuhan Yesus. Keselamatan diberikan memang gratis. Keselamatan diberikan sebagai anugerah, kasih karunia bagi kita. Tetapi saudara mesti tahu, prosesnya yang namanya keselamatan itu bisa terjadi adalah melalui korban, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa pengorbanan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang manapun juga. Harus orang yang tidak berdosa, dan Yesuslah orang yang tidak berdosa itu harus menanggung semua dosa umat manusia. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia bisa saja menghindar. Dia tahu dah kalau dia tetap jalan, dia tetap mengikuti apa yang seharusnya, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dia harus mati. Dia harus menderita. Dia tahu. Tapi dia sengaja, dia tetap memberikan dirinya. Dia tidak melawan. Dia tidak melarikan diri. Tetapi dia menyerahkan dirinya. Nah, pengorbanan yang sedemikian besar itu, mari sama-sama kita hayati dalam hidup kita. Sama-sama kita merenungkan kembali. Supaya kita pun memberi diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita sudah dibayar. Dibayar lunas dengan darah Yesus. Akankah kita masih mau hidup semau kita sendiri? Maukah kita memberi hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaannya? Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk Jumat Agung ini kami boleh memperingati kembali pengorbanan-Mu. Engkau membayar hidup kami dengan darah-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar sedang Kau buat bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami mengalami masalah sedikit saja bersungut-sungut. Bahkan kadang-kadang kami kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melihat sekarang bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau tidak mau melarikan diri atau menghindar. Justru memberikan diri-Mu untuk dikorbankan bagi penebusan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu senantiasa. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, di Jumat Agung ini siap-siap ya untuk hari ini beribadah. Jangan lupa selalu untuk kita mengenang akan pengorbanannya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.